Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ade Alfiar dengan NIM 140220056 dari program studi Sistem Informasi dengan konsentrasi e-Bisnis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika Penggunaan Kerangka Kerja dan API dalam Aplikasi Mahasiswa, API Call, Web Service, Cloud Computing. Presentasi ini membahas pentingnya penerapan etika profesi dalam penggunaan teknologi modern yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam pengembangan aplikasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Dalam pengembangan aplikasi modern, mahasiswa sering memanfaatkan teknologi seperti API, web service, framework, dan cloud computing untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Framework yang biasa digunakan atau umum digunakan yaitu Laravel, React, Django, dan Spring Boot. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan etika, seperti penyalahgunaan API, key, penggunaan layanan tanpa izin, praktek web scraping yang tidak sesuai aturan, serta kebocoran data pengguna. Oleh karena itu, pemahaman etika profesi menjadi sangat penting agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip etika profesi diterapkan dalam penggunaan API dan cloud. Yang kedua, pelanggaran etika apa saja yang dapat terjadi. Yang ketiga, apa dampaknya bagi penggunaan institusi dan masyarakat. Dan keempat, rekomendasi penggunaan teknologi yang sesuai kode etik. Sedangkan tujuan penelitian mengidentifikasi pelanggaran etika dalam penggunaan API dan cloud, menganalisis dampak pelanggaran terhadap berbagai pihak, mengkaji kasus berdasarkan teori etika profesi, dan yang terakhir memberi rekomendasi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada Kode Etik Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT. Terdapat 5 prinsip utama yang menjadi pedoman perilaku seorang profesional di bidang teknologi informasi, yaitu integritas, kejujuran, tanggung jawab profesional, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada beberapa regulasi penting, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, serta GDPR yang menjadi standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Pada penelitian ini, terdapat 4 teknologi utama yang dibahas. Pertama adalah API atau Application Programming Interface, yaitu penghubung antara aplikasi agar dapat saling bertukar data. Kedua adalah Web Service, yang memungkinkan komunikasi antar sistem melalui internet menggunakan standar tertentu. Tiga adalah framework, yaitu kerangka kerja yang membantu pengembang membangun aplikasi dengan lebih cepat dan terstruktur. Dan keempat adalah computing, yaitu layanan komunikasi berbasis internet yang menyediakan server, penyimpanan data, dan berbagai layanan lainnya. Keempat teknologi ini memberi manfaat besar berupa efisiensi, skalabilitas, integrasi yang cepat, serta penghematan biaya. Namun penggunaannya harus tetap memperhatikan aspek etika dan keamanan. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kebocoran API key pada repository publik GitHub. Masalah ini terjadi ketika pengembang menyimpan API key secara langsung di dalam source code dan kemudian mengunggahnya ke repository publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Akibatnya, pihak yang tidak berwenang dapat menggunakan layanan cloud atas nama pemilik akun. Kasus ini sering terjadi pada layanan AWS, Google Cloud, maupun OpenAI API. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerugian finansial, kebocoran data pengguna, dan menurunnya kepercayaan pengguna terhadap layanan. Selanjutnya yaitu analisis etika. Kasus tersebut dianalisis menggunakan 2 teori etika, yaitu utilitarianisme dan deontologi. Menurut teori utilitarianisme, suatu tindakan dianggap benar apabila
memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun menyimpan API key di repository publik dapat mempermudah proses pengembangan aplikasi, resiko yang ditimbulkan jauh lebih besar seperti kebocoran data, penyalahgunaan layanan, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap tidak etis. Sementara itu, menurut teori deontologi, suatu tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan aturan yang berlaku. Pengembang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan sistem, melindungi data pengguna, mematuhi syarat penggunaan layanan, dan menghormati hak pihak lain. Karena kewajiban tersebut dilanggar, maka tindakan membocorkan API key juga tidak dapat dibenarkan secara moral. Selanjutnya yaitu dampak pelanggaran. Pelanggaran etika dalam penggunaan API dan cloud computing dapat menimbulkan dampak yang luas. Bagi mahasiswa atau pengembang, menurunnya kredibilitas akademik dan profesional. Bagi institusi pendidikan, menurunnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap kampus. Bagi pengguna, kebocoran data pribadi dan resiko pencurian identitas. Bagi penyedia API atau cloud, kerugian operasional dan finansial yang signifikan. Sedangkan bagi masyarakat, secara umum dampaknya adalah menurunnya tingkat kepercayaan terhadap teknologi digital. Berdasarkan kode etik profesi ICT, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan. Pertama, menggunakan API secara legal dan sesuai ketentuan penyedia layanan. Yang kedua, menyimpan API key dengan aman menggunakan file konfigurasi seperti .env dan tidak mengunggahnya ke repositori publik. Ketiga, melindungi data pribadi pengguna dengan menerapkan enkripsi dan membatasi pengumpulan data. Keempat, mematuhi rate limit atau batas penggunaan API agar tidak merugikan penyedia layanan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta menghormati lisensi perangkat lunak dan hak kekayaan intelektual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa API, Web Service, Framework, dan Cloud Computing merupakan teknologi yang sangat membantu dalam pengembangan aplikasi modern. Namun, penggunaannya harus memperhatikan etika profesi dan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Melalui teori utilitarianisme dan deontologi, dapat dipahami bahwa keamanan data privasi pengguna serta kepatuhan terhadap aturan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap pengembang. Sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi, kita perlu menerapkan kode etik ICT agar teknologi dapat digunakan secara aman, tanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.